Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una. Allahumma nas'aluka ilman wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa sahla. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kepada Tuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala, kita masih kajian kitab Sahih Bukhari, kita bermarko, kita tentang penyakit, kita tentang sakit atau tentang penyakit. Bab qaulul marid, bab tentang perkataan orang yang sedang sakit. Ini diur, sesungguhnya aku sedang sakit. Atau perkataan wow, alangkah sakitnya kepalaku. Istadzil wajah, atau sudah sangat biasa sakit yang aku derita. Jadi bolehkah orang yang sakit, apakah dibolehkan untuk mengeluh ketika dia sakit? Kemudian di sini juga wa qaulu Ayyub alaihissalam, firman Allah menceritakan tentang perkataan Nabi Ayyub alaihissalam ketika beliau ditimpa penyakit. Alhamdulillah bisyaitanir anni masani, sesungguhnya saya sedang ditimpa keburukan. Wa anta arhamur rahimin, wa anta arhamur rahimin, dan Engkau ya Allah yang paling penyayang di antara para penyayang. Nabi Ayyub ketika sakit, beliau hanya mengatakan itu, tidak banyak mengeluh, tapi beliau mengatakan anni masani ya Allah, sesungguhnya aku sedang ditimpa kejelekan, keburukan. Wa anta arhamur rahimin, sedangkan Engkau lah yang arham, yang paling penyayang, atau yang maha sangat penyayang di antara para penyayang. Jadi bab ini Bukhari mau menjelaskan tentang orang hadis yang menjelaskan bahwa boleh atau tidaknya orang yang sakit mengeluh. Berarti kemudian di hadis yang pertama, qala Imam Al-Bukhari 5233 qala Imam Al-Bukhari rahimahullah hadatsana Qabisah qala hadatsana Sufyan an Abi Najib wa Ayyub an Mujahid an Abdurrahman bin Abi Layla an Ka'b bin Ujrah. Ka'b bin Ujrah sahabat Nabi radhiyallahu anhu, semoga meridhoinya. Maka biar Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada satu hari telah lewat, Nabi pernah lewat sallallahu alaihi wasallam, wa ana uqidu ba'dal qidri, sedangkan aku sedang mengukit, menyalakan api ba'dal qidri, di dekat maci atau riuk. Maka ayo lidah hawa murasik, apakah kepalamu ayo jika akan menggantungkan Allah karena kutu yang ada di kepala kamu. Jadi ini Abu Hurairah ketika itu lagi sakit, rambutnya gondrong, ada kutunya.
Sebenarnya dia mau sakit gitu ya. Tapi ketika itu sedang haji wada. Kalau haji kan nggak boleh gunting rambut, sebelum orang sedang pakai pakaian ihram. Dia nggak boleh gunting kuku, gunting rambut, nggak boleh pakai pakaian berjahit, nggak boleh pakai minyak wangi, nggak boleh pakai sendal atau kasut yang menutupi mata kaki. Banyak melakukannya. Makanya bukan dia nggak mau bolakir, tapi dia nunggu nanti setelah tahallul. Kemudian aku menjawab, ya Rasulullah, kalau saya gagal nih, saya takut. Kalau saya botak saya kena pada al-halak. Lalu beliau memanggil al-halak, buka jubur. Ada kau, dia menjugurnya atau berarti akhir, berarti judulnya. Cuma apa ini kemudian Nabi SAW memerintah saya untuk tidak untuk banyak berusaha fidyahnya. Jadi kalau melakukan pelanggaran tahallul mencukur rambut sebelum waktunya, maka tidak akan fidyah. Fidyah itu dadanya macam-macam. Pada itu yang paling ringan dia berpuasa 3 hari dan seorang muslim 20 atau memberi makan 6 orang miskin ataupun berkorban. Jadi dadanya dan darah, yaitu berkorban, atau kalau tidak mampu kemahalan berkorban ngasih makan 6 orang miskin. Kalau nggak mampu juga puasa 3 hari itu bisa ketika ada ibadah kita adalah umrah orang ketiga ketika kita sedang pakai pakaian ihram terganggu dengan sesuatu seperti ini. Dia belum boleh mencukur rambut, tapi mencukur rambut duluan. Maka Nabi mengatakan, potonglah rambut nggak apa-apa, pakai potonglah. Fokus sana terayah, walau 3 hari awal tim atau masih data masakin 6 orang miskin. Al-Unsur Nasika atau berkorbanlah, unsur ini korban. Sebenarnya intinya di sini kalau kita sakit kadang-kadang kita butuhan gatal, kadang-kadang kita keluh gitu. Bahkan yang selanjutnya Rasulullah sendiri juga seperti itu. Dari Imam 234 قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر عن أبي حيان عن أبي زرعة عن عبد الله بن عمر قال رضي الله عنه يقول بن عمر بن عاص رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. Aku dulu pernah sudah hafal dari Rasulullah SAW sebuah hadis lam ansa lupa, ya aku gak bakal lupa setelahnya. Tapi itu dulu aku mendengar Rasulullah SAW yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna awal ayat, sesungguhnya ayat-ayat pertama atau tanda-tanda pertama Khurujan asyams, tanda pertama yang muncul, maksudnya tanda-tanda kiamat ya. Pertama adalah tulu syams, terbitnya matahari min maghribiha, daripada tempat terbenamnya. Tanda kiamat itu salah satunya matahari terbit dari tempat terbenamnya. Wa wurud dabah al-nas, dan munculnya dabah, binatang-binatang di atas mata. Dia di dalam mata, di makam, di hadapan manusia, duha, pada waktu duha. Wa ayyuhuma maka qaula wa tiga bahwa ada yang tidak beribadah. Jadi di mana saja, kapan saja di antara keduanya
menjelang kiamat tentunya matahari terbit dari sebelah tenggelamnya sebelah barat kafir. Yang kedua, munculnya binatang dapat pada waktu pagi. Kemudian ini tidak pasti siapa yang keluar yang terjadi di luar. Mereka kata Ayuhuma di antara keduanya maka atau yang keluar di luarnya, yang keluar yang terjadi di luar. Wahibahnya kalau yang selanjutnya ada istriha wahibah dia akan menyusul setelahnya. Kemudian juga ada dan Muhammad bin Abdullah bin Zubair hadatsana Abi hadatsana Ruqayyah Abi Jur'ah qala jangan ila bahwa Abu Jur'ah menceritakan dulu jasa ila bahwa Ibn Hakam bin Madinah salah satu sahabat dari muslimin. Abu Jur'ah menceritakan ada 3 orang muslim yang mendekati Marwan bin Hakam di Madinah. Fasami'uhu wa huwa yuhaddits al-ayat. Ketika orang muslim mendekati Marwan duduk di samping Marwan bin Hakam, kemudian mereka mendengar Marwan menceritakan ada ayat di hadis, ada ayat tentang tanda-tanda. Karena awal nama mulutnya terjadi. Pertama kali keluar adalah kiamat pertama, kiamat kubra, kiamat besar. Karena awal ya, bahwa awal yang paling awal yang paling pertama terjadi adalah hujan keluarnya Ad-Dajjal. Keluarnya siapa saja? Maka Abdullah bin Muhammad yang beberapa mereka hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadisan lam ansahu ba'd. Kemudian Abdullah berkata bahwa tidak akan apapun aku menghafal hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lupakan sama sekali. Sampai itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pun terdapat di sendiri. Kemudian dia menceritakan aku pernah mendengar hadis Allah bersabda bahwa kiamat ini terjadi dimulainya matahari terbit dari barat atau keluarnya dapat kepada manusia di waktu duha, di waktu pagi. Hadatsana Ibnu Ali al-Hadithami hadatsana Abu Ahmad hadatsana Sufyan an Abi Hayyan an Abi Jur'ah qala tazaqa waqsa inda Marwan. Bahwa juga berkata mereka menyebut-nyebut atau lagi ngobrol yang membahas tentang kiamat di kediaman Marwan. Lalu mereka berasa sedang menyebutkan, sedang membahas tentang kiamat indah Marwan di sisi Marwan. Abdullah bin Amr berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu bimisli hadisihima wala yadhkur duha. Dan beliau menjelaskannya seperti itu. Ini pembahasannya tentang apa namanya hari kiamat, soal tandanya, sebagainya. Soal tanda kiamat tadi munculnya dabar itu apa namanya binatang melata, binatang yang enggak jelas mana mukanya, mana wujudnya. Kita kembali ke pembahasan tentang penyakit. Kita pembahasan penyakit. 152 34. Imam Al-Bukhari rahimahullah hadatsana Yahya bin Yahya al-Jawziyah akhbarana Sulaiman ibn Bilal an Yahya ibn Sa'id qala sami'tu Al-Qasim ibn Muhammad qala Aisyah wa ummul mukminin Aisyah pernah berkata wa ra'sa kepala kepala saya ra'sa, kepala saya pusing, kepala saya sakit. Jadi Ummul Mukminin Aisyah pernah mengeluh tentang sakit di kepalanya di hadapan
hadapan Rasulullah. Bahasa kita bab ini boleh nggak? Ya kadang-kadang kalau sakit mengeluh kadang-kadang. Sahabat apapun dia ada kelepasan. Sahabat-sahabat Nabi manusia terbaik, Ummu Aisyah juga kadang-kadang mengeluhkan kepalanya yang sakit. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zaki law kana wa ana hayy astaghfiru laki wa ad'u laki." Nabi, jadi ketika Aisyah mengeluh kepalanya yang pusing, yang sakit, maka Rasul bersabda, "Kalaulah kematian yang terjadi, kalau kau mati duluan, gitu ya, dan aku masih hidup, tentu aku akan memintakan ampun untukmu dan mendoakan kebaikan bagimu." Faqalat Aisyah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Wa tuqliya wallahi inni la azunnuka tuhibbu mauti." Kata Aisyah begini malah, "Duhai, sungguh aku beragama bahwa kau mencintai kematianku." Nampak ya maksudnya Nabi bilang begitu ketika Aisyah mengeluh, "Malah saya sakit ya Nabi, tenang aja, nanti kalau kamu meninggal duluan, saya masih hidup, saya doain kamu, saya minta ampun buat kamu dan doakan kebaikan buat kamu." Nah, perempuan bilang begitu ya, disangkain apa? Disangkain Nabi mengharapkan kematiannya. Dikatakan tadi, "Wa tuqliya wallahi, duhai demi Allah, inilah azunnuka, saya menyangka Anda wa Rasulullah tuhibbu mauti, dan mencintai kematian." Maksudnya apa? Ini Nabi mau mengajarin bahwa kalau kita sakit, ya sebaiknya yang paling bagus jangan keluh. Sakit itu kalau belum mati nggak bakal mati kan? Kagak. Jadi jangan keluh gitu. Kalau kan ada segala dolir itu akhir yomika asram bibadi dua jika. Dan kalau apa? Tuhan juga berkata bahwa engkau mencintai kematianku, dan kalau kematian itu terjadi pada dirimu, niscaya engkau harus menjadi pengantin di hari akhir. Maksudnya kan menginginkan supaya akhir hayat Nabi itu beliau berada di rumahnya Aisyah, bukan di rumah si Nabi yang lain. Jadi sakit ini juga Aisyah kebalikannya. Beliau berharap supaya nanti kalau Nabi dekat mau wafat, Nabi supaya ada di rumah dia, bukan di rumah istrinya yang lain. Dan ini bukti nanti ketika Nabi sakit keras, Nabi minta izin dari istrinya yang lain supaya tinggal di rumah Aisyah, supaya dirawat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini merupakan kelebihan keutamaan Aisyah dibanding istri-istri Nabi yang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wa dan Nabi bahkan aku merasa sakit kepala, tapi juga kadang-kadang juga suka pusing di kepala. Lalu haram tu, awal tu atau sila ila Abu Bakr wa ini wa ahada yang pula qalu aw yatamanna al-mutanannu. Thumma qultu ya Allah wa yatfa'ul mu'minuna aw yatfa'ullahu wa yatfa'ul mu'minun." Nabi, bahkan aku juga merasa sakit. Sungguh aku berkeinginan ingin memutus seorang kepada Abu Bakar dan anaknya dan sampaikan wasiat. Biarlah orang berkomentar apa saja, atau biarlah orang bercita-cita apa saja, yang jelas menurut aku katakan Allah enggak, dan orang mukmin menolak dengan redaksi lain, dan orang mukmin ya. Maksudnya di sini bahwa apa ya? Aisyah ketika sakit ke judul boleh nggak dikatakan orang sekolah itu orang baik, boleh kalau di rumah itu saya katakan biasanya sehat, nggak sakit ya orang biasa. Coba pulang ke rumah sama istri pasti manja gitu ya, atau saat sebaliknya istri sama suaminya manja, itu biasa. Nah, Aisyah kata Nabi, waktu Aisyah sakit, kepala saya sakit, Tuhan, kepala saya sakit, pusing. Ya namanya kayak aja gitu. Dan Nabi kalau tenang aja. Kalau kamu meninggal, Nabi ngomong begitu. Kalau kamu meninggal, nanti astagfirullahaladzim, aku akan minta
Allah supaya mengampuni dosa-dosa kamu. Wa dua lah, dan aku akan mendoakan kamu. Kata Aisyah, duhai, ini kamu suka bahas, Anda suka kalau saya meninggal, jadi malah di malah ngambek, perempuan ya, malah ngambek. Karena tenang aja, kamu jangan dulu tenang. Kalau kamu meninggal saya doain, jadi saya takut, kamu harus doa enggak. Emang kamu suka sama kalau bisa begini kita lebih berasa lagi tuh. Jadi sakit gitu. Udah mah tenang aja, kita kalau mati, kecuali mau ngasih kamu pasti. Nah, ini Aisyah yang termulia wanita yang salah satu wanita mulia, ngambek juga. Emang ada tentang Rasul kalau meninggal gitu. Kalau di kita bilang aja supaya kamu mati begini, itu bukan sebuah salah, ini perempuan. Artinya apa? Ya wanita tetap wanita, manusia tetap manusia. Sesoleh apapun dia, sesoleh apapun dia, sebaik apapun kadang-kadang dia ngeluh juga, kadang-kadang ngambek juga, itu biasa. Ya, yang selanjutnya tentang mengeluh. Nabi ngeluh kalau sakit, ya. Nabi ngeluh apa enggak? Kalau nanti ada sahabat-sahabat yang mengeluh kadang-kadang, Nabi kasih tahu. Ya, maksudnya apa? Sahabat juga manusia biasa. Kadang-kadang kita kalau sakit gimana? Bukan ngeluh lagi, cengeng. Ya, ini manusia biasa juga. Kita nggak lebih boleh dari sahabat Nabi. Dari yang ketiga, malah imamnya juga dibahas di tempat lain, ya, di pembahasan sebelum-sebelumnya. Hadatsana Muhammad qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Musa qala hadatsana Abdul Aziz bin Muslim qala hadatsana Sulaiman bin Ibrahim At-Taimi an Al-Harits bin Suwaid dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Ibnu Mas'ud semoga beliaunya dapat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah menjenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yu'ak, dan beliau itu sedang sakit yang sangat parah. Famasistu biadi, kemudian aku kupegang, jadi Nabi kupegang dengan aku menyentuhnya dengan tanganku, pasti pegang tangan Nabi. Dimaksud bilang, ya Rasulullah, inna syadatu'ak, wahai Rasulullah, kamu sedang sakit wakan tadi, Anda sedang demam sangat luar biasa. Orang ajar, betul, wahai maksud, karena aku Rasulullah minggu. Betul, wahai maksud, saya sedang demam, sedang panas, tapi kalau panas itu orang itu manusia biasa. Demamnya itu sakitnya 2 kali manusia biasa. Karena kata Nabi, karena aku Rasulullah minggu. Bagaimana sakitnya 2 orang kalian. Jadi kalau dia sakit 1, berdua, Nabi 1 doang, Nabi sendirian merasakan sakitnya 2 kali lipat. Jadi di sini harus menjelaskan bahwa Nabi nggak tahu, sahabat nggak tahu kalau Nabi sakitnya ganas, sakitnya keras, begitu. Tapi Nabi nggak cengeng. Ini kelebihan Nabi. Nabi mengajarkan kita kalau sakit jangan banyak ngeluh. Kita kadang-kadang kepleset kayak problem Aisyah. Sakit banget gitu ya. Nah itu sedikit-sedikit. Kalau kita sering jangan. Karena kepelasan nggak apa-apa. Tapi intinya bahwa sakit jangan banyak ngeluh. Karena kita kepelasan. Tapi bahkan Nabi sekalipun yang sakitnya Allah kasih. Nabi sakitnya Allah kasih. 2 kali lipat kita ya. Maksud pegang, panas banget. Jadi panas luar biasa. Kalau manusia biasa berarti panas tinggi. 40 tinggi ya. Kalau Nabi gimana? 80 gitu. Contoh 2 kali gimana? 90 derajat. Nah, saya pernah megang di atas jubah Nabi, jubahnya panas gimana? Nah, jadinya. Tapi nggak tahu Nabi sakit, tapi nggak tahu Nabi dia sakit. Pasti pegang, oh ini bukan sakit biasa, gitu. Bukan panas biasa, bukan demam biasa. Nabi mengajarkan ke kita bahwa beliau nggak tahu sakit, gitu. Masih belum masuk pegang, kalau dia orang itu, oh ini luar biasa Rasulullah. Ini kata itu aku akan jadi dan ada menderita luar biasa, sakit demam yang luar biasa, panas luar biasa. Tetapi aja betul, yang baik kalau jumlah itu sebagaimana sakit yang diderita oleh 2 orang di antara kalian.
Ada yang maksud qal la ajran. Maksud bilang lagi, wahai Rasulullah, kalau begitu ada dapat ajran 2 pahala. Nah, ya betul. Jadi nanti kalau sakitnya 2 kali, tapi pahalanya yang didapat 2 kali juga. Jadi semakin besar sakit kita, semakin besar sakit kita, semakin besar pahala yang Allah berikan. Jadi sakit ketika penyakit ini yang pertama dijelas itu bahwa di bab pertama bahwa penyakit itu bab pertama ya. Bab aja kafar bahwa maja kafaratil marad, bahwa sakit ini dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Semakin sakit yang kita derita, semakin banyak dosa kita yang dihapus ya. Makanya kalau kita tahu dosa kita lagi dihapusin, itu kita nggak bakal tahu bahwa yang mau sakit. Kita seperti melihat panas tubuh kita itu seperti panasnya api neraka yang sedang membakar dosa-dosa kita. Jadi orang yang sakit pada akhirnya dia akan mengucapkan alhamdulillah, kalau kita sakit di dunia itu dihukum di akhirat, di hari lain. Allah tidak sayang sama seorang hamba, Allah puji, Allah kasih musibah di dunia. Selanjutnya kesakitan dia di dunia. Jadi kita maksud ada sakitnya luar biasa Rasulullah. Iya betul. Saya sakitnya 2 kali lipat manusia biasa. Kalau lagi ajran, kalau kita ada 2 pahala, nah ya betul. Tapi apa? Mamin muslim, tidaklah seorang muslim yusibu, dia ditimpa azab, gangguan. Seorang muslim ditimpa musibah berupa gangguan, maradun, sakit, siwa apapun, gangguan apapun, kesakitan, kemiskinan, kesusahan, kesengsaraan, penderitaan, hidupnya enak-enak dari dunia. Apapun yang menimpa seorang muslim musibah itu, illa kecuali haqqallahu sayyi'atihi, ya. Dia akan menghapuskan, menggugurkan kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya. Karena takut syajarah sebagaimana pohon menggugurkan warna baru ya. Jadi itu proses aja. Sakit kita itu sebetulnya Allah mau gugurin dosa kita. Sakit itu atau dosa itu ibarat pohon yang daunnya mulai mati. Daun mulai mati gimana? Kalau ada di pohon jelek, jadi pohonnya ya. Makanya mesti dibuang. Sama kayak dosa. Dosa yang ada di jiwa kita, di hati, di diri kita. Mata kita melakukan dosa, kuping kita melakukan dosa, mulut kita melakukan dosa, tangan kita melakukan dosa, hati kita melangkahkan kaki ke tempat dosa, hati kita dosa semua. Jadi ini merusak keindahan yang ada di kita, kesucian, kebersihan hati dan jiwa dan fisik kita. Makanya mesti ini pohon tadi ya. Jadi sebenarnya kalau orang ketika sakit dia nggak bakal ngeluh karena dia akan bahagia. Sakit ini sebagai proses Allah membersihkan, mensucikan hambanya. Ada orang-orang yang nggak dikasih sakit di dunia. Ya saya sebutkan itu tanda-tanda penghuni neraka di dunia karena sakit salah satunya. Jadi alhamdulillah. Kenapa bisa sakit-sakitnya di dunia ditakdir 2 kali lipat luar biasa, itu jauh lebih penting dibandingkan hukuman di neraka. Maka yang paling enteng yang sakit di dunia sakit apa? Jauh ya. Jadi kalau muslim ketika tahu hakikat sakit, dia nggak bakal ngeluh dan dia akan bersyukur, alhamdulillah dan berbahagia. Ada orang yang sakit bahagia. Gak ada orang Islam doang, seperti gitu. Orang Islam doang, orang beriman doang yang sakit bahagia. Makanya gak ada. Umat lain gak ada. Ini kehebatan ajaran kita ya. Hadis yang terakhir. Hadis yang masih yang sama. Boleh gak kita ngeluh waktu sakit? Ya sebetulnya boleh, tapi jangan banyak-banyak. Begitu kali ya. Tapi kalau
dekat, ya Allah saya sakit begini, Nabi Ayub ya, Nabi Ayub luar biasa sakitnya itu, sampai habis-habisan tubuhnya hancur. Nabi Ayub biasa, cuma bilang ya Allah saya sedang ditimpa kejelekan dan rahmatnya yang pun dikasih. Karena sakit ini, orang sakit itu orang lebih makmur daripada orang sehat. Ini kita gunakan buat mohon ampun, buat doa, buat macam-macam. Jadi jika kita tahu tidaknya kita tidak bakal pusing dengan sakit. Alat bersyukur. Kalau orang sakit itu alhamdulillah sakit lagi. Daripada nanti disakit di akhirat, di neraka dengan di dunia. Seperti itu. Kalau Imam Al-Bukhari rahimahullah hadis 5236 ada Musa Ibnu Ismail qala hadatsana Abdul Aziz bin Abdullah bin Abi Salamah akhbar Az-Zuhri an Amr bin Sa'ad an Abi ja'a Rasulullah ya Amr bin Sa'ad beliau menceritakan ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'a Nabi pernah datang kepada kami Rasulullah SAW. Ya'uduni, ngapain Nabi datang? Menjenguk saya. Nabi pernah datang kepada kami buat menjenguk saya. Inilah jadi istad jadi disebabkan sakit keras yang menderita saya saat ini Nabi wafat. Ada sudah kenal. Jadi ini berarti dari kami dari saat saat ini saat Nabi wafat 10 sahabat Nabi yang bersurga. Zaman haji jadi wajah, di zaman haji wajah fakul maka aku mengatakan bala mata ya Rasulullah lihat sakit saya ini luar biasa. Ini beda-beda aja. Wah ada Zumari yang ditanya apa? Tapi saya punya harta yang banyak. Saya punya harta yang banyak. Walaya bisuni illa datut. Dan tidak ada yang mewariskan saya kecuali satu anak perempuan. Ini hadis juga diulang juga. Harus juga mengulang hadis. Apa sudah bisulusai mali? Apakah saya mesti sedekahkan? Di hadis lain, apakah saya mesti mewasiatkan 2/3 harta saya ini buat sedekah, buat di jalan Allah? Orang kata bilang tidak. Ya, bagaimana sahabat yang berapa? Sahabat 10. Salah satu sahabat yang dijamin Rasulullah ada 10 orangnya. Dia sahabat best 10 terbaik. Sakit mikirnya apa? Meninggal, mikirnya sedekah, gitu ya. Gak mikir yang lain-lain, tapi gak mikir yang sakitnya, biasa aja. Tapi nanti saya hartanya banyak, uang saya banyak. Nanti takutnya kepakainya salah. Saya sedekahnya 2/3-nya boleh kan? Yang dibingungin amalnya. Ini orang hebat, kalau sakit dia gak bingungin dia. Yang dibingungin amalnya. Kurang apa enggak kalau meninggal? Kalau kita kan kita bingungin sakitnya. Dukun, gue sembuh. Jadi dosa. Mestinya sakit ngampunin dosa, jadi sakit nambahin bahaya. Makanya tenang nih, kalau sakit tenang. Jangan ada masalah. Ini sahabat bisa lihat. Ini maksudnya, saya banyak harta, Rasulullah saya sakit. Sakitnya keras banget. Sakit-sakitnya bisa meninggal gitu lah. Dia nggak sebut aja. Nah, kalau sakitnya lama saya kurang, gitu ya. Saya sedekahin deh. 2/3. Nah dia akan melakukannya cuma 1. Kalau dalam Islam akan melakukan ada cuma setengah, nggak habisin. Kalau 1 bahasanya setengah, akan melakukan 2, 3, di atas 2, 100 kali yang perempuan. Bahasanya cuma berapa? 2/3 dibagi-bagi. Jadi anaknya cuma perempuan 1, gitu ya. Ini kebanyakan nih, gitu. Duitnya banyak. Di sisi 1/3 aja, masih kaya, gitu lah. Bahasanya perempuannya. Dan saya mau sedekahin, mau wasiatin buat masjid, buat kepentingan umat, buat baik rumah, buat apapun yang baik-baik. 2/3 ada bilang nggak boleh. Pun itu bisa kan? Setengahnya boleh nggak betul? Lah, kalau juga. Pun itu kalau begitu, ini kayak sahabat nih, nggak boleh yang banyak ditawar sama dia. Setengah boleh, nggak boleh. Pas terus. Kalau begitu maka 1/3 ya, 1/3. Kalau tulus itu kasih yang 1/3 udah banyak. Jadi ternyata boleh mewasiatkan harta di jalan Allah itu
tempat-tempat contoh kebaikan yang bisa menjadi amal jariah kalau tidak meninggal. Ini ya sahabat, kalau nggak begitu peduli dengan gitu ya. Anak-anaknya, orang-anaknya nanti jadi jauh-jauh semua, oleh semua baik-baik semua. Mereka meninggal Allah dan Rasulnya aja, nggak begitu mikirin fulus, harta, uang, nggak begitu. Tapi nanti tetap hati-hati. Antara kalau kita masuk ke belakang, kamu tinggalkan, Allah mengatakan ahli waris kamu dunia, dia cukup, dia mampu, dia kaya, kau yang lebih baik min asal jauh daripada kamu meninggalkan mereka alat, gak mampu atau miskin, kekurangan, dia takkan mampu minta sama orang. Jadi itu juga pikirkan nanti ajaran dalam kita, jangan sampai jadi suka minta sama orang, bahaya. Urusan kan harus tahu ini, kalau tidak sama orang minta nggak boleh. Ya yang lain orang yang minta di akhirat nggak ada dagingnya, mukanya punya daging tulang doang. Kemudian Nabi juga bersabda, walan tusyrifah nafaqatan. Ya tidaklah kamu menginfakkan satu nafkah terbagi biha wajah Allah yang kamu harapkan semata-mata karena wajah Allah atau semata-mata ikhlas karena Allah. Illa ujirta alaiha, kecuali apa yang diberikan pahala. Harta sehingga apa saja apa yang kamu jadikan, apa yang kamu siapkan, yang kamu suapkan, di berarti di mulut di seluruh. Jadi semua kebaikan itu berpahala. Dan ini kami mengajarkan bahwa atau ahli keluarga itu pahalanya lebih banyak dibandingkan berdekat sama orang lain. Ya kalau sepakat kita segera sama orang miskin orang lain, anak kita kelaparan, tanggung jawab wajib disuruh kita minta-minta, ini nggak mungkin. Bahkan Nabi semuanya kamu harus dikasih pahala, sehingga satu suapan yang kamu suapkan ke istrimu itu ada kebaikan, ada pahala semuanya. Tapi pada intinya pembahasan kita poinnya di tentang sakit ngeluh. Sahabat Nabi gimana? Sahabat Nabi ketika sakit mereka bagaimana? Ternyata mereka biasa-biasa aja. Mereka nggak pusingin sakitnya. Yang mereka pusingin apa? Yang mereka bingungkan. Apa yang mereka persiapkan? Kalau jika sakit ini sampai berlarut nyawanya, sampai dia meninggal, amalnya. Jadi ketika kita sakit sebetulnya bukan kita bingungin sakit kita, amal kita sampai mana? Cukup apa enggak kalau sudah mati? Jangan bingungin sembuh kalau bikin dosa buat apa? Gitu. Kalau sembuh apa ya? Mau ngomong lagi, mau bandel lagi, mau ngapain? Yang penting. Jadi ternyata itu. Jadi secara anjuran bahwa sakit sebaiknya tidak mengeluh. Seperti yang kami contohkan sahabat-sahabat besar, nggak perlu tidak sakit, karena mereka bahagia, bersyukur. Yang kita perlu persiapkan adalah amal kita. Bahkan kalau persiapan tadi amal sehat, amal sakit juga amal tercocok gitu. Jadi disebutkan seorang akan dikasih pahala ketika sesuai dengan kelakuan dia selama sehat, gitu. Orang akan kasih pahala, tetap pahalanya ngalir walaupun amal itu ditinggalkan waktu dia sakit, waktu dia tahan. Contohnya, kita rajin misalnya kalau jamaah harus bulan rajin 5 waktu kalau jamaah. Kalau kita sakit seminggu harus jamaah, kita keluar dari rumah, itu pahalanya seperti sholat jamaah. Kenapa? Istiqomah itu kehebatan ibadahnya istiqomah. Orang istiqomah rajin sholat jamaah, contoh sebulan 2 bulan jamaah dan tinggal 3 bulan 1 tahun, dia sakit 2 minggu, tetap dia sholat di rumah, sholatnya duduk lagi, pahalanya 27 gitu ya. Atau dia musafir di jalanan, di sholat pesawat nggak jamaah gitu ya, pahalanya gimana? Sama. Atau orang biasa puasa
Daud, sebulan, 3 bulan, 5 bulan, kalau Daud, kalau sakit 2 minggu kalau Daud gimana? Pahala tetap dapat. Jadi ternyata sakit itu sebenarnya Allah kasih kita istirahat, dosanya dihapusin, pahala dikasih, derajatnya dinaikin kalau sabar. Kemudian pahala yang kita lakukan masa sehat harus dikontrol tetap dapat. Jadi seseorang tetap dikasih pahala ketika dia sakit, ketika dia musafir, selama dia istiqomah menjalankan kebaikan. Makanya orang yang contoh, orang rajin sholat jamaah, 1 hari rajin, besok seminggu nggak sholat jamaah lagi. Jadi mereka itu nyata nih, kalau dia sakit, nanti ada apa? Kebiasaannya tidak ada. Makanya Nabi kalau nasihatin biasanya esek-esek. Nabi nasihatin sama Abu Zar, Nabi nasihatin sama Abu Hurairah. Dia wasiatin kamu sholat witir sebelum tidur 1 esek apa? 1 atau 3 tidur. Malam kalau bangun sholat tahajud, kalau nggak bangun nggak apa-apa. Tapi sahabat biasanya sholat tahajud. Kemudian sholat duha 2 rakaat. Nanti kasih tahunya apa? 2 doang. Tapi nggak bilang 4, nggak bilang 6. Kalau boleh, 8 boleh. Tapi saya wasiatkan kamu jaga nih sholat. Sholat witir sebelum tidur, sholat duha 2 rakaat setiap hari. Puasa sebulan 3 hari aja. 13, 14. Itu doang wasiat. Jadi nanti kalau kita sakit, kalau duha lupa, tadi sibuk di kantor, itu udah nanti sholat duha 3 bulan. Tahu sibuk, ya lupa. Udah jam 2 siang ingat tadi belum sholat duha, apa aja dapat ya? Dapat. Sholat duha 8, besok 6, besok capek, besok rajin 4, besok kagak sholat lagi, besok 2 aja. Mana kan caranya mana? Itu kehebatan istiqomah. Jadi kalau istiqomah itu mahal, ibadahnya kecil, rutin. Ketika kita nggak ngelakuin harus sebab syar'i, pahalanya tetap paham. Itu ada hadis yang banyak di kitab istiqomah, ada di Riyadhus Shalihin bab istiqomah dibahas hadis itu, hadis tentang orang yang sakit atau orang yang musafir, dia tetap akan diberi pahala untuk ibadah-ibadah yang konsisten dan istiqomah yang dia lakukan. Makanya Nabi kalau ngajarin sebaik-baik ibadah, sebaik amal, dia itu yang istiqomah walaupun sedikit. Istiqomah walaupun sedikit. Kita sholat malam mau 11 di lagi, sholat subuh telah, ya, antuk sholat malam kelamaan 2 jam, besok nggak sholat malam, besok sholat lagi, besok salah gitu. Jadi yang bagus itu kecil sama orang latihan kecil. Kalau malamnya 2 tambah 1, biasanya mereka sampai lupa. Atau 1 6 bulan. Jadi kita 2 tambah 1 6 bulan ya. Betul. Nanti 2 tambah 1. Oh, jadi kita kalau apa ya? 2 tambah 1 itu banyak gitu ya. Oh, gitu deh. Nanti memang jangan banyak besok bubar bahaya. Sayang aja. Kalau istiqomah itu jauh pahalanya, tidak sakit kayak mau tidak pergi kayak mau pikir tidak ngelakuin pahalanya tetap dapat. Sama kayak qobliyah subuh. Kadang-kadang manusia kesiangan. Kita udah biasa sholat qobliyah subuh sebulan nggak tinggal. Kalau bisa kesiangan, setengah 6 sholat subuhnya. Karena masih tinggal dikit. 5:45, 5:50 kan terbit ya, lihat di Google. Ada waktunya, pas sholat qobliyah, waktunya mau habis ya, mau kesiangan. Waktu kita sholat mungkin nggak jamaah, karena dia biasa sholat jamaah subuh, dia kesiangan tetap dapat pahala sholat jamaah 1. Dia nggak ngelakuin qobliyah subuh, pahala dapat ya? Dapat. Kenapa? Dia rajin aslinya. Ini memang dia terlalu lelah setelah rajin sebulan 2 bulan gitu. Beda sama orang yang ibadahnya amat-amatan. Dia nggak punya kebiasaan. Orang yang punya kebiasaan itu sunnah. Bahasanya sunnah itu kebiasaan, sunnah itu tradisi Nabi, kebiasaan Nabi. Makanya Nabi kalau ibadah begitu.
lempeng aja gitu ya. Tapi sholat duha ke sahabat, tapi nggak pernah lihat Nabi tinggal sholat duha. Tapi sholat duha, ketika Nabi berhenti. Tapi Nabi tetap dalam pahala istiqomahnya. Itu kehebatan Nabi. Nabi pintar merangkai ibadah. Yang beliau nomor satu ya. Kita belajar sama Nabi. Kalau kita kan ibadah salah-salah, nggak fokus, lebih rajin. Sebulan rajinnya seminggu, 3 minggunya kosong. Ya nggak tercatat. Sama semua ibadah. Kita rajin baca doa pagi petang. Sudah 6 bulan kita baca. Tahu-tahunya kita nggak baca. Nanti piknik lagi apa sibuk gitu ya. Kawinin anak, persiapan seminggu, masak. Tetap makanya begitu ya. Jadi tetap ini sakit justru Allah kasih kita istirahat. Ibadahnya lebih ringan. Pahalanya ringan kan? Enggak. Pahala apa? Pahala istiqomah, pahala kebiasaan. Tanya. Kemudian hadis yang selanjutnya. Qaulul Nabi bab yang selanjutnya berkata orang sakit kumu anni tinggalkan aku. Boleh nggak kita minta waktu sakit kamu kebanyakan kita udah pulang ya gitu boleh, tapi pernah begitu rame ya orang apalagi pada debat pada beres ini begini makasih ya datang ya tapi pada pulang aja deh gitu. Boleh ternyata. Tapi pernah ditamuin ketika beliau meninggal wafat. Baca hadisnya 5237. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah hadatsana Ibrahim bin Musa qala hadatsana Hisham an Ma'mar wa hadatsani Abdullah bin Muhammad hadatsana Abdul Razzaq barana Ma'mar al-Zuhri an Abdullah bin Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala lamma qubira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu semula dua-duanya dan bapaknya. Nama Hudir Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah Hudir ada dekat dihadirkan mautnya menjelang wafatnya. Jadi Nabi sakit parah menjelang meninggal. Wafil bait rijalun di rumah Nabi yang banyak fihim di antara mereka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar salah satunya. Nabi sakit, Nabi panggil. Emang pada tamu banyak tuh. Kemudian di depan ini di rumah Aisyah ya. Kalau Nabi SAW Nabi bersabda, harus Pak, kembalilah. Aktub lakum kitaban. Kembalilah. Dan aku mendiktekan buat kalian, maksudnya Nabi nggak bisa baca, hanya tulis. Aktub aku akan menuliskan lakum kitaban la tadillu ba'da. Aku akan memberikan wasiat buat kalian, wasiat terakhir. Tapi mau kasih umatnya ini, sahabat-sahabatnya wasiat terakhir sebelum meninggal dia. Jadi kamu itu banyak orang biasa sakit banyak, apalagi kami gitu ya. Belum penuh gitu Pak. Kalau kita udah aku hijau apa? Gitu. Pada nungguin Nabi. Coba ada di dalam. Coba sini ambil yang jago nulis, ambil pensil, ambil kertas, ambil dulu kertas pakai kulit ya, ambil pena tulis. Jangan kasih kalian wasiat yang kalian tidak bakal sesat setelahnya. Wasiat terakhir Nabi. Maka Umar dan maka Umar berkata, jika Nabi aku akan menulis satu catatan yang kalian akan sesat setelahnya. Lalu Umar berkata, maka Umar inna Nabi SAW Fatwala ba'dahi wajah. Sesungguhnya kata Umar, Nabi SAW ghalaba alaihi wajah, telah sangat luar biasa sakitnya. Maksudnya sakit beliau sudah bertambah parah. Wa indakumul Quran, dan kalian punya Al-Quran. Hasbuna kitabullah, cukup buat kalian kitabullah. Fakhtalaf ahlul bait, dan orang yang di rumah itu ikhtilaf. Enggak begini fakta soal mereka debat. Kita mesti tulis secara begini begitu ya, basic. Kemudian kalau Nabi minta kasih aja gitu. Ini adalah pelajaran tentang perdebatan basic, apalagi basic itu rumah sakit. Minhum man yaqul qaribu
yaktub lakum. Nabi SAW dekatkan supaya Nabi bisa menulis memberikan wasiat terakhir kitaban dengan sebuah kitab yang tulis maksudnya. Nabi hanya dikatakan dan jadi lu ba'dahu. Sudah orang yang bisa nulis bisa baca dari Nabi supaya dia nulis. Supaya kita punya wasiat terakhir. Sebagian bilang minum menyumpul maqala Umar, karena berkata sesuai dengan pendapat Umar. Kesian Nabi sakit, nggak usah deh. Kalau Nabi diktein Nabi kan gitu ya. Kalau Nabi sakit, kalau Nabi diktekan wasiat terakhirnya, tapi kesian nanti takutnya nggak satu. Malah maksa berlama ketika mereka udah lama-lama orang yang nggak kepentingan pada begini yang bagus, oh begini aja, waktilah, udah jangan udah pahlawan banyak, ada Sophia, ada begini, ada begitu, itu sahabat Nabi yang bagus-bagus ada di dalam kita ya. Malah maksa berlama waktilah indah Nabi SAW, malah Rasulullah SAW. Ketika udah pada berisik, udah terlalu ramai di rumah Nabi, di depan rumah Nabi, Nabi berkata, pergilah kalian udah pergi keluar, jangan berisik di rumah saya, bebas dari masalah lagi. Nabi suruh pulang. Kalau Ubaidullah, maka Nabi Abbas yaqulu inna rawasiyah kullu rawasiyah ma'ala baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inna rawasiyah kullu rawasiyah. Rugi banget kaum muslimin, mereka gagal menuliskan pesan terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hanya tujuan muzal ketika minasilah fihim wala fihim. Karena mereka saling berbantah-bantah di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Benar Quran lengkap, Sunnah lengkap. Quran ada di rumah kita, di masjid kita paham kan? Kita ada. Maksudnya apa? Kalau Nabi kasih pesan terakhirnya itu ringkasannya. Oh yang ini di dalam mana? Kalau kita belajar Al-Quran siapa ya? Buktinya banyak yang paham. Banyak yang paham, banyak yang paham. Begitu. Maksudnya apa? Kadang-kadang kebaikan hidayah itu bisa hilang. Mestinya kita dapat poin yang bagus dari Quran, dari hadis, dari kajian, bisa hilang. Kebaikannya, nilai-nilainya, poin-poin penting ini disebabkan tadi apa? Pada debat, pada berisik, pada ikhtilaf, hilang keberkahan kebaikan. Ada yang bilang apa itu ya? Inna ma'aziyah, kulla ma'aziyah. Ini sungguh sangat rugi. Bahkan sampai Rasulullah tidak sempat menuliskan gagal menuliskan pesan terakhirnya, disebabkan mereka saling minastilafihim, disebabkan mereka saling berbeda pendapat. Itu dia bahaya. Jadi orang yang suka ikhtilaf, keselingan. Ini sahabat Nabi radhiyallahu anhu jarang-jarang. Jarang-jarang kayak gitu. Pikir kalau kopi benar kan setiap tahun 20 tahun 30 tahun bisa kan? Pintar kan? Agak kenapa? Gak pintar serius. Kenapa? Kita sibuk sama mengedepankan pendapat kita, pikiran kita, analisa kita. Padahal itu analisa kita dari Allah. Pikiran kita, analisa kita itu gak penting sekali dalam Islam. Penting gak? Gak penting. Yang penting aja. Yang penting apa? Yang penting perintah Allah. Yang penting wahyu Allah. Kalam Allah, perkataan Allah dan sabda Nabi. Perkataan Allah, ucapan Allah dan ucapan Nabi. Ucapan kita penting ya? Gak penting. Pendapat kita penting ya? Gak penting. Buat apa? Jadi nanti hal-hal yang esensial disebabkan di masyarakat ada yang bilang sobiya, ada yang dijari saku, ada yang tak tahu mape, datang belakang atau komen. Nggak tahu saya. Itu dia. Itu tadi tapi di pembahasan ini judulnya boleh nggak kita jual orang pulang ketika di kita boleh nggak? Ya boleh. Kalau mereka repotin itu lagi pusing. Itu lagi pusing, lagi sakitnya ya. Waduh berisik di depan gitu. Pulang ya gitu. Nanti juga pulang akhirnya. Tapi yang di sini yang kemudian tadi ditulisin,
Coba ambil penulis, pakai penulis, bawa kitab tulis. Pesan terakhir saya itu Nabi bilang 3, itu dia. Nggak sempat. Dulu Nabi Allah kasih wahyu tentang Lailatul Qadar habis kemarin. Demi Allah aku tahu Lailatul Qadar malam sekian. Nabi itu keluar menyampaikan. Tahu nggak hadisnya? Ada 2 orang berdebat, ramai. Nah, ada yang bela kubu sini, debat. Nabi mau nyampein lupa, Nabi bisain. Pas bisain, tadi sih mau nyampein Lailatul Qadar tanggal sekian, tanggalnya pasti, gitu ya. Malam tanggal sekiannya pasti. Pas saya berangkat, saya lihat mau bisain kalian, saya lupa. Coba, dua baiknya hilang tuh. Kenapa? Sebabnya sama, sebabnya apa? Sebabnya apa? Pada begitu. Dan ini terjadi di dalam kita. Maksudnya apa? Ketika kita saling berikhtilaf, saling membelakani, banyak kebaikan, keberkahan ini hilang dari kita, dari lingkungan kita, dari masjid kita, gitu ya, hilang semuanya. Ya berasa. Kalau rapat masjid ya banyak yang berbeda-beda ya. Wow, ini cakap gue. Ujung-ujungnya apa? Berkah kadang-kadang jadi, ya. Kadang jadi, kenapa? Sibuk. Wah, kelihatannya pintar, ngomong bagus. Yang jauh kelihatan ngomongnya bagus, berpendidikan. Gaya ngomongnya itu intelek. Apaan gitu? Yang penting kalau ujung-ujungnya apa? Nggak ngapain kan? Ya, ujung-ujungnya apa ya? Ngapain? Kenapa? Tenaganya habis buat nunjukin kemampuannya habis aja. Makanya lebih harus nikmati apa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Imran bawah Mu'tasimu bihamdillah jami'an. Berdoa kepada Allah. Jami'an semua kalian. Wala tafarraqu jangan berpecah belah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian itu ada dulu kalian saling musuhan. Saling benci, saling kesal, saling keki. Fa'alafa baina qulubikum. Allah menyatukan hati kalian. Yang paling mahal apa? Kita bersatu, jauh lebih dekat, menghargai saudara kita sesama muslim. Itu yang paling mahal. Jadi kita misalnya kita buat, kita sibuk debat menjunjung diri kita. Si A menjunjung kepandaiannya, si B menjunjung kebijaksanaannya, si C menjunjung keahlian dia ngomong, keahlian pidato, keahlian bahasanya, keahlian aku, bahasa ini selek. Bahkan senjata anak kuliah, anak kampus. Bagus ya, kalau ada bagus. Kalau udah itu di bersatu, kokoh, kompak, saling lembut hatinya, saling husnuzon, bagus. Kalau ketika yang hilang semuanya. Gitu. Itu pesan terakhir. Ada sebabnya. Ke depan mungkin ada satu yang pertemuan lagi untuk nanti kami kita ulang. Dari saya, kita berusaha nanti melakukan nanti kita masing-masing supaya banyak ngomong kosong gitu. Lingkungan kita, kajian kita, ngomong kosong semua. Kan sih pintar nggak ada pintar, berkah nggak dapat, kebaikan nggak berkira-kira saya. Jadi kan cuma oleh maaf. Bersatu, kompak, saling bertanggung ya, bersama baik sama muslim itu saling bersaudara, nama, bahkan saking nggak baiknya istilah terhadap kamu salah kalau kamu benar juga orang tadi, kalau masyarakat itu, aku menjamin rumah di pikiran orang yang tinggalkan tempat walaupun dia benar juga pada Nabi. Nah, apalagi salah gitu. Tapi kalau kita maafin aja teman-teman kita yang kurang ngajinya, kurang bacanya, kurang kejadian, gampang berubah, ngomong begini, jadi lalu aja. Apa? Yang paling bagus kalau benar kita, nah keren ya benar. Udah benar belum apa coba. Jadi kan sesi itu dulu ya. Itu awal belajar kita awal uji. Demikian kalau saya berdoa Allah, Allahumma kalau bisa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.